Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, al-ikhwan, akhwat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang selalu mencurahkan kepada kita nikmat, anugerah, kasih sayang yang tiada tara. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kepada kita jalan yang lurus. Di antara nikmat terbesar untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diutusnya Rasul di tengah-tengah mereka. Apa tugas Rasul tersebut? Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Laqad manna Allahu 'alal mu'minin idh ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin." Sungguh Allah telah menganugerahkan kepada kalian rahmatnya dengan diutusnya Rasul di tengah-tengah kalian. Kemudian Rasul tersebut mensucikan dosa-dosa kalian. Maksud mensucikan dosa-dosa kalian, mengajak kalian untuk bertaubat. Karena Rasul tidak bisa mensucikan dosa manusia. Tugas mensucikan adalah Allah. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Rasul tersebut mengajarkan kepada kalian Alkitab dan Al-Hikmah. Maksudnya Al-Quran dan As-Sunnah. Wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Padahal sebelumnya sungguh kalian berada dalam kesesatan yang nyata. Jadi kita ini harus bersyukur, Pak. Allah jadikan kita sebagai umat Rasul. Allah terangkan cahaya ilmu di hadapan kita. Allah jelaskan kepada kita mana yang hak dan mana yang batil. Allah terangkan kepada kita mana yang berhak untuk disembah, mana yang berhak untuk dihinakan. Harus terang bagi kita itu. Allah jelaskan kepada kita kepada siapa kita meminta syafaat. Di saat jutaan manusia mereka meminta syafaat kepada bukan pemiliknya. Baik, melanjutkan bahasan padang mahsyar dan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang gambaran padang mahsyar dan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menggambarkan kepada manusia bahwasanya mahsyar adalah tempat berkumpulnya manusia. Sebagian mereka tenggelam dengan keringatnya. Sebagian mereka dibangkitkan oleh Allah dalam kondisi terbalik. Ini orang-orang kafir. Sebagian dibangkitkan dalam kondisi berdarah-darah. Namun darahnya harum. Sambil mengucapkan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik.
Dan di saat kondisi yang seperti itu, maka manusia mulai kelelahan, manusia mulai kebingungan, sampai pada akhirnya mereka meminta agar disegerakanlah pengadilannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Disegerakanlah pengadilannya Allah, kemana kami? Makanya para ulama khilaf, ya. Para ulama mengatakan ketika di padang mahsyar, orang-orang kafir saking letihnya mereka, saking capeknya mereka merasakan penderitaan, maka mereka meminta agar dijadikan tanah ketika hidup di dunia. Di sini ulama khilaf, ada yang mengatakan orang kafir mereka berangan-angan menjadi tanah ketika mereka melihat ada kambing yang bertanduk menanding kambing yang ditanduk. Setelah itu mereka jadikan tanah sama Allah. Artinya tidak dikisas. Ketika orang kafir melihat itu, mereka mengatakan, wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Ya Allah, lebih baik kami jadi binatang aja dulu, agar setelah dikisas kami jadi tanah. Tidak ada yang namanya azab neraka. Sebagiannya mereka berangan-angan sejak di padang mahsyar. Ini pendapat sebagian para ulama. Saking lamanya pengadilannya Allah pada saat itu, mereka berangan-angan agar dimatikan dan dijadikan tanah ketika dulu di dunia. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita akan masuk kepada bahasan syafaat. Tentu ini beberapa rangkuman-rangkuman saja, karena terlalu banyak bahasan yang berkaitan dengan padang mahsyar. Belum kita membahas di situ ada 7 golongan yang dinaungi di hari kiamat, yang umumnya antum sudah tahu insyaallah taala. Sekarang kita masuk kepada bab syafaat. Baik, saya ingin membahas bab syafaat ini dari sisi pemahaman dulu. Masih banyak rakyat Indonesia, masyarakat kita, memahami syafaat itu bisa datang murni dari selain Allah. Jadi apa itu syafaat? Syafaat secara umum artinya adalah pertolongan dari pihak ketiga. Maka disebutkan bahwasanya syafaat diambil dari kata asy-syafa'u, artinya genap. Maksudnya adalah orang yang meminta syafaat, dia meminta kepada pemberi syafaat agar diberikan bantuan kepada pihak ketiga. Dan syafaat ini sudah mulai berlaku semenjak di padang mahsyar. Dan di antara dalil bahwasanya syafaat berlaku di hari kiamat, dan di antara ucapan-ucapan Allah membantah kaum musyrikin. Karena orang-orang musyrik meyakini mereka bisa mendapatkan syafaat dari berhala-berhala mereka. Sebagian meyakini bisa mendapatkan syafaat dari guru-guru mereka. Makanya Allah dalam surah Az-Zumar mengatakan, "Walladzina ittakhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liyaqarribuna ila Allahi zulfa." Dan orang-orang yang mengambil pelindung selain Allah, mereka mengatakan kami tidak menyembah mereka. Ini orang-orang yang datang ke kuburan, yang datang menyembah berhala. Mereka mengatakan apa? Kami nggak sembah berhala. Tapi kami melakukan ini agar berhala-berhala ini mendekatkan kami kepada Allah. Itulah yang syirik, Pak. Makanya orang-orang musyrik berharap berhala yang mereka sembah, kuburan yang mereka agungkan, bisa mendatangkan syafaat di hari kiamat. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah Al-An'am ayat 51, "Wa anzir bihi alladhina yakhafuna an yuhsyaru ila rabbihim laisa lahum min duni waliyyun wala syafi' la'allahum yattaqun." Dan berilah peringatan dengan apa yang telah diwahyukan kepada orang-orang yang takut dikumpulkan Allah pada hari kiamat, sedangkan mereka tidak punya syafaat selain dari Allah. Allah tegaskan di sini, di hari kiamat
tidak ada yang bisa mendatangkan syafaat selain Allah Subhanahu wa taala. Baik, kalau kita lihat penjelasan para ulama, bentuk-bentuk syafaat, ada beberapa kaidah yang ulama simpulkan. Pertama, yang menetapkan syafaat itu hanya Allah. Jadi Allah pemilik syafaat. Bukan nabi, bukan malaikat, bukan kiai, bukan keturunan nabi, bukan. Bukan. Pemiliknya Allah. Yang kedua, disebutkan oleh para ulama akidah, menafikan syafaat secara mutlak. Artinya syafaat itu tegak hanya milik Allah. Tidak ada syafaat di luar itu. Kita berbicara syafaat Nabi Muhammad, itu juga datangnya dari Allah. Ketika manusia menyeberangi sirat, maka Nabi mengatakan, salim, salim. Ya Allah, selamatkanlah umatku, selamatkan umatku. Ini syafaat Nabi. Tapi Nabi minta itu kepada Allah. Maka mengatakan bahwasanya ada pemilik syafaat selain Allah, ini akidah yang batil. Ini akidah yang batil. Kemudian yang ketiga, menafikan syafaat untuk orang-orang kafir dan musyrik. Orang kafir tidak dapat syafaat. Orang musyrik tidak dapat syafaat. Sebaik apapun hubungan sosialnya di dunia. Tidak ada cerita. Kalau engkau mati kafir, selesai. Selamat masuk neraka jahanam selama-lamanya. Tidak main-main akidah ini. Kalimat la ilaha illallah tidak kalimat ringan. Menjaga kalimat la ilaha illallah bukan kalimat ringan. Saya sering sampaikan, dari zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Nuh ada berapa generasi? 10. Apakah terjadi dosa besar pada waktu itu? Terjadi. Ada yang membunuh, Qabil Habil, ada yang berzina, ada yang mencuri, tetapi Allah belum mengutus Rasul. Belum diutus Nabi Nuh pada waktu itu. 10 generasi manusia melakukan dosa, tapi Nabi Nuh belum diutus oleh Allah. Ketika iblis berhasil membuat manusia melakukan dosa syirik yang bisa membuat mereka tidak mendapatkan syafaat, kekal dalam neraka, baru Allah utus Nabi Nuh untuk mendakwakan tauhid. Kalau di buku-buku anak-anak SD sering ditulis Adam, kemudian siapa? Idris. Salah ini, Pak. Yang benar Adam, Nuh, baru Idris. Karena dalil menunjukkan Nuh itu Rasul pertama. Adam, Nuh. Dan di sini kata Imam Ibnu Qayyim, Nabi Nuh belum diutus oleh Allah sampai terjadi dosa syirik di permukaan bumi. Luar biasa. Makanya orang musyrik tidak mendapatkan syafaat. Walau nanti ada rincian-rincian ya. Ada istilahnya syafaat untuk Abu Thalib. Ini istilah-istilah saja. Tapi secara umum ya, orang-orang musyrik dan kafir tidak mendapatkan syafaat. Walau ada bahasa dari para ulama akidah Abu Thalib mendapatkan syafaat dari Nabi, diringankan siksanya. Dipasangkan sendal atau sepatu, maka bagian atasnya kepalanya hancur. Tapi ini khusus sifatnya. Kemudian yang keempat, syafaat itu memiliki syarat-syarat. Jadi orang dapat syafaat itu enggak gampang. Dia memiliki syarat. Yang pertama, dia mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Izin Allah kepada pemberi syafaat. Jadi kita ini enggak ada hubungan untuk saya dekat dengan wali Allah, saya dekat dengan guru fulan supaya nanti guru saya memberikan syafaat sama saya.
Allah yang memberikan syafaat. Betapa banyak orang berbuat gulu kepada gurunya. Sampai ada yang cium gurunya berlebihan. Sampai ada yang sujud sama gurunya. Hanya karena harapan nanti guru saya memberikan syafaat. Maka syarat syafaat yang pertama, izin Allah. Allah tidak izinkan, tidak dapat. Walaupun sorban Anda ada 12 gulung. Sorbannya 12 gulung, tetap. Allah bilang nggak dapat. Yang kedua, ridho Allah kepada pemberi syafaat. Ketika Allah ridho kepada yang memberikan syafaat. Di sini siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Juga disebutkan ada syafaat Al-Quran, ada syafaat orang-orang yang beriman. Allah harus ridho dulu kepada mereka. Ketika Allah ridho kepada pemberi syafaat, maka Allah izinkan Nabi memberikan syafaat kepada umatnya. Allah izinkan orang-orang beriman memberikan syafaat kepada sahabat-sahabatnya. Allah izinkan para penghafal Quran memberikan syafaat kepada orang tuanya. Sampai kata Syekh Albani ketika mensyarah hadis, yuqalu li sahibil Quran iqra warqi warattil kama kunta turattil fid dunya. Hadis yang mengatakan, dikatakan kepada penghafal Quran, naiklah setinggi-tingginya, tartilkanlah. Kemudian hadis yang mengatakan, barang siapa yang menghafal Quran kemudian mengamalkannya, Allah pasangkan orang tuanya mahkota di hari kiamat. Kata sebagian para ulama, hadis ini bisa diambil sebagai rujukan. Artinya syafaat itu ada. Syafaat itu ada. Baik, kemudian yang ketiga, ridho Allah kepada yang diberi syafaat. Ridho Allah kepada yang diberi syafaat. Allah ridho kepada Nabi Muhammad untuk memberikan syafaat. Tapi ada syarat yang ketiga, Allah juga harus ridho kepada yang diberi syafaat, yang diberi pertolongan. Di antara dalil yang berkaitan dalam masalah ini, Allah sebutkan dalam surat Az-Zumar ayat 44, "Qulillahi syafa'atu jami'ah, lahu mulku samawati wal ard, thumma ilaihi turja'un." Hanya kepunyaan Allah lah syafaat itu semuanya. Kepunyaan kerajaan langit dan bumi. Kemudian hanya kepadalah kamu dikembalikan. Juga di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, "Fama tanfa'uhum syafa'atu syafi'in." Maka tidak berguna bagi mereka syafaat dari orang-orang yang memberikan syafaat. Ini dalil yang menafikan syafaat untuk orang-orang kafir. Intinya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, orang bisa mendapatkan syafaat itu semua dengan izin dan ridhonya Allah. Nah, akidah adanya syafaat ini diingkari oleh beberapa sekte sesat. Dan kita harus berani mengatakan sekte sesat kepada orang-orang yang jelas-jelas menyimpang. Apa sekte tersebut? Sekte Khawarij dan Mu'tazilah. Khawarij dan Mu'tazilah, mereka meyakini bahwasanya pelaku dosa besar kekal dalam neraka, sehingga tidak berlaku syafaat untuk mereka. Ini mengerikan akidah ini, Pak. Khawarij dan Mu'tazilah meyakini pelaku dosa besar kekal dalam neraka. Sekali makan riba, udah. Wassalam, neraka selama-lamanya. Sekali membunuh orang, udah gak bisa taubat, neraka selama-lamanya. Dan mereka mengatakan kalau sudah neraka selama-lamanya, maka tidak mungkin mendapatkan syafaat. Tidak mungkin mendapatkan syafaat. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masih berkaitan dengan syafaat dulu ya. Berkaitan dengan pemahaman tentang syafaat. Baik, syafaat itu terbagi dari dua hal. Kalau kita adakan pembagian syafaat. Pertama, ada pembagian syafaat di dunia
dan syafaat di akhirat. Syafaat di dunia dan syafaat di akhirat. Kita bahas syafaat yang di akhirat. Syafaat di akhirat itu juga terbagi jadi dua. Syafaat khusus untuk Nabi dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan syafaat dari selain Nabi. Syafaat khusus Nabi disebut dengan syafaatul uzma. Ini yang pertama. Ini yang nanti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis Allah menyuruh Nabi untuk sujud. Kemudian Allah suruh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meminta sesuatu kepada Allah. Fasfa tushaffa. Kemudian disebutkan Nabi akan memuji Allah besok di padang mahsyar dengan pujian yang belum pernah disebutkan di dunia. Di sini kata para ulama, besok Nabi akan diajarkan oleh Allah memuji Allah di padang mahsyar. Yang dengan pujian itu Allah memberikan syafaat untuk Nabi yang bisa menolong umatnya. Itu disebut dengan syafaatul uzma. Kemudian syafaat khusus bagi Nabi juga, syafaat agar para penghuni surga segera memasuki surga. Jadi ada syafaat di akhirat, syafaat bagi penghuni surga agar mereka segera masuk ke dalam surga. Di antaranya hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Ati babal jannah yaumal qiyamah fa astaftih." Pada hari kiamat aku mendatangi pintu surga. Kemudian aku minta dibukakan. Fayaqulul khazin, maka berkata penjaga pintu surga. Disebutkan penjaga pintu surga bukan malaikat Ridwan. Jadi penamaan Ridwan ini para ulama condong mengatakan tidak ada dalilnya. Penamaan malaikat Ridwan. Yang disebutkan adalah khazin. Ini penjaga surga. Nabi minta dibukakan pintu. Kemudian kata malaikat penjaga surga, "Man anta?" Siapa engkau? Maka aku mengatakan, kata Nabi, "Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Fayaqul, "Bika umirtu la aftah li ahadin qablak." Aku diperintahkan untuk membuka karenamu, tidak akan aku buka pintu surga bagi siapapun sebelum engkau yang masuk. Nah, di sini kata para ulama, setelah Nabi masuk surga, maka disitulah umat-umatnya akan masuk surga. Nah, ini disebut dengan syafaat Nabi kepada penghuni surga agar segera masuk surga. Jadi omong kosong itu Pak, kalau ada yang bilang, guru saya keliling-keliling di surga. Nggak ada itu. Oh, ini malam Jumat nih. Guru saya kalau malam Jumat sedang tamasya ke Sidratul Muntaha. Nggak ada. Ini orang bahlul semua, nggak ada. Antum jangan ragu-ragu mengatakan sesat. Jangan ragu-ragu. Karena keraguan datangnya dari setan. Kita kalau punya ilmu harus yakin tentang kesesatan mereka. Baik, kemudian syafaat khusus bagi Nabi juga, syafaat untuk pamannya Abu Thalib. Tapi kita sebutkan. Maka disebutkan dalam hadis dari Abbas bin Abdul Muttalib, "Hal nafa'ta Abu Thalib bi syai'in wahai Rasulullah?" Apakah engkau bisa memberikan manfaat kepada Abu Thalib sedikit aja? Fa innahu kana yahutuka wa yaghdab laka. Karena dulu Abu Thalib melindungimu dan dia sering marah karena membelamu. Kata Nabi, "Na'am, huwa fi dahdahi minan nar." Iya, dia berada di neraka yang paling atas, Abu Thalib. Jadi kalau neraka namanya darokat. Semakin ke atas, semakin agak lumayan. Kalau dibandingkan dengan yang di bawah. Makanya Abu Thalib fi dahdah itu bagian atas neraka. Bagian bawahnya siapa? Orang munafik. Innal munafikina fil darkil asfal minan nar. Jadi neraka semakin ke bawah, semakin mengerikan. Namanya darokat.
Kalau surga semakin ke atas, namanya darajat, semakin nikmat. Bidadari di surga Firdaus tidak sama dengan bidadari di surga level 5. Sama. Beda. Maka di situ nanti orang-orang akan menyesal. Kenapa saya nggak banyak sedekah? Kenapa saya nggak banyak ini? Penduduk surga akan menyesal. Ya, kenapa mereka tidak banyak beramal? Baik, kemudian ya, syafaat untuk umat yang masuk surga tanpa hisab agar segera masuk surga. Ini syafaat untuk umatnya yang masuk surga tanpa hisab agar segera masuk surga. Thumma qala ya Muhammad irfa' ra'sak sal tu'ta isfa' tushaffa fa arfa'u ra'si fa aqul ya rabbi ummati ummati. Allah berfirman, wahai Muhammad, angkatlah kepalamu. Mintalah kepadaku, aku akan berikan syafaat. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ya Rabbi ummati ummati, wahai Rabbku umatku umatku. Di sini subhanallah Pak ya, Nabi memikirkan umatnya di hari akhirat. Tapi betapa sering kita meninggalkan sunnah-sunnahnya. Betapa sering kita meremehkan sunnah-sunnahnya. Betapa sering sebagian kaum muslimin malah melanggar sunnahnya. Kemudian dikatakan, ya Muhammad, adkhilil jannah min ummatik man la hisaba alaih minal babil ayman min abwabil jannah. Wahai Muhammad, kata Allah, masuklah ke surga umatmu yang bebas hisab dari pintu kanan surga. Jadi umat-umat yang nanti tidak dihisab di hari kiamat, sebagaimana yang dibahas dalam kitab-kitab tauhid ya, mereka tidak diazab dan tidak dihisab. Nabi minta sama Allah supaya yang 70.000 golongan ini disegerakan. Nah, Allah kabulkan itu. Allah mengatakan, ya Muhammad, masuklah umatmu ini dari pintu kanan surga. Allahu Akbar. Dan selain mereka lewat pintu yang lain lagi. Disebutkan min abwabil jannah, dan selain mereka akan masuk dari pintu yang lain. Jadi ada pintu istimewa. Hukum di akhirat sama dengan hukum di dunia. Cuman beda nama, beda hakikat. Terkadang namanya sama tapi beda hakikat. Antum kalau naik pesawat, ada lobby yang VIP enggak? Ada lobby yang VIP, ada yang ekonomi. Begitu juga di akhirat. Masuk surganya ada yang istimewa, ada yang masuk surga setelah dipanggang dalam neraka, baru masuk surga. Nah, ini syafaat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada orang yang masuk surga tanpa hisab. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, itu dia syafaat Nabi ya, yang khusus memang Nabi yang memberikan dengan izin Allah. Kemudian syafaat dari selain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada syafaat yang datang dari selain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, syafaat untuk penghuni neraka agar keluar dari neraka. Ini syafaat umum untuk malaikat, para syuhada, dan kaum mukminin secara umum. Nah, di antaranya apa? Syafaat untuk penghuni neraka agar keluar dari neraka. Di antara hadis atau di antara firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Saba ayat 22. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ud'u alladhina za'amtum min dunillahi la yamlikuna mithqala dzarrah لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما." Katakanlah, serulah mereka yang kamu anggap sebagai Tuhan selain Allah. Mereka tidak memiliki kekuasaan seberat zarrah pun di muka bumi. Jadi besok, orang-orang yang mati dalam kondisi berbuat syirik, percaya sama dukun, percaya dengan ini, percaya dengan jimat, Allah mengatakan sama mereka, sekarang kalian minta tolong sama yang dulu kalian sembah.
Kalau dulu menyembah berhala, minta sama berhala itu. Kalau dulu menyembah kiai, minta sama kiai itu. Ada orang menyembah kiai, Pak? Ada? Bukan tidak ada, Pak. Ada orang menyembah orang-orang soleh setelah mati, minta kepada mereka, kata Allah. Nah, Allah katakan, niscaya mereka tidak akan punya andil sedikit pun, walaupun sebesar biji zarrah. Lihat, dihinakan oleh Allah orang-orang yang melakukan kesyirikan selama hidup di dunia. Dan Allah mengatakan, wala tanfa'u syafa'atu indahu illa liman azinalah. Dan pada hari itu tidak berguna syafaat di sisi Allah kecuali orang-orang yang telah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini dia syafaat ya, yang juga disebutkan oleh para ulama, penghuni neraka akan keluar dari neraka. Ini juga sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Allah mengatakan, akhriju, wahai penjaga neraka, keluarkanlah dari neraka itu man kana fi qalbihi mithqala habbah minal iman. Allah mengatakan, keluarkanlah dari neraka itu, wahai para penjaga neraka, orang-orang yang dalam hatinya ada iman sebesar biji zarrah. Tauhid. Ini tauhid ini nggak boleh kita remehkan. Karena kalau kita meninggal, ada iman sebesar zarrah di hati kita. Dan itu diakui Allah. Bukan pengakuan kita, diakui Allah. Itu tidak akan membuat kita kekal dalam api neraka. Itu kunci terbesar keselamatan di hadapan Allah. Itu kunci terbesar, menghadap Allah dengan tauhid yang benar. Makanya antum lihat, para sahabat ketika mereka mengetahui agungnya tauhid, agungnya syafaat, tidak ada sahabat setelah masuk Islam kemudian melakukan dosa syirik, ada atau tidak? Tidak ada, Pak. Tapi yang melakukan dosa selain syirik ada. Ada nggak sahabat yang minum khamar setelah masuk Islam? Ada. Ada nggak sahabat yang berzina setelah masuk Islam? Ada, Ma'iz. Ada, Pak. Tapi yang melakukan syirik tidak ada. Subhanallah. Makanya hati-hati ya. Kalau sudah iman sedang turun, maka jangan pernah jatuh kepada dosa syirik. Baik, kemudian disebutkan juga syafaat kepada orang-orang yang berhak masuk surga agar dinaikkan derajatnya. Tidak ada orang-orang yang berhak masuk surga kemudian dinaikkan derajatnya. Ini beberapa contohnya banyak. Misal, ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, kalau Allah ingin mengangkat derajat surga seseorang, namun ternyata amal orang ini sedikit. Allah ingin si fulan sampai ke surga tertentu, tapi ternyata amalnya sedikit. Apa yang dilakukan oleh Allah di dunia? Allah berikan dia musibah-musibah. Sehingga musibah itu mengangkat derajat dia di surga. Maka di antara sebab para nabi dan para rasul, mereka kalau dapat musibah, paling berat musibah mereka. Ketika ditanyakan kepada Nabi, ya Rasulullah, man asyaddun nasi bala'an? Siapa orang yang paling berat cobaannya? Maka Nabi mengatakan al-anbiya, para nabi. Nabi itu berat cobaannya, Pak. Bukan ringan, berat. Kemudian siapa lagi wahai Rasul? Tsummal amsal fal amsal. Kemudian orang-orang solihun, kemudian yang di bawahnya, kemudian yang di bawahnya, dan begitu seterusnya. Di antara tujuannya apa? Agar para nabi itu mendapatkan kedudukan yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pembahasan padang mahsyar dan syafaat juga disinggung oleh sebagian ulama bahwasanya
ada yang namanya Al-Haud, telaga Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini penting nih. Ketika manusia kehausan di padang mahsyar, udah kebingungan mereka. Makanya para ulama khilaf, ada yang mengatakan Al-Haud ini di padang mahsyar, dan ada yang mengatakan Al-Haud ini sama dengan Al-Kautsar. Tapi pendapat yang kuat sebenarnya berbeda. Al-Haud dia sendiri, Al-Kautsar dia sendiri. Al-Haud itu adalah telaga yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk umat Nabi Muhammad. Disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, pada hari kiamat ada telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang akan didatangi oleh umat beliau. Jadi masing-masing nabi punya telaga. Tapi telaga yang paling hebat, telaga yang paling mulia itu Al-Haud, telaganya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai disebutkan dalam beberapa hadis yang sahih, disebutkan airnya lebih putih daripada susu, dan baunya lebih harum dari minyak wangi, dan rasanya lebih manis daripada madu. Tapi manisnya itu tidak membuat diabetes. Telaganya Nabi beda. Kalau manis di dunia mungkin banyak mendatangkan penyakit, tapi kalau di akhirat nggak ada. Tapi yang menjadi penting di sini, ternyata ada orang-orang yang dilarang oleh para malaikat untuk mendekat ke telaga itu. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ummati, ummati, disebutkan umatku, umatku, disuruh minum telaga tersebut. Karena telaga itu ketika diminum, maka membuat orang tidak akan haus lagi selama-lamanya. Tapi ternyata ada orang-orang yang dicegah oleh para malaikat, sehingga Nabi mengatakan, wahai para malaikat, ini umatku. Apa kata para malaikat? Ya Muhammad, engkau tidak tahu apa yang telah mereka lakukan dari agamamu setelah engkau meninggal. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang menambah-nambah, merubah-rubah, mengarang-ngarang ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam setelah Nabi meninggal dunia. Orang-orang yang menambah-nambah ajaran, ngarang-ngarang cara sholat, ngarang-ngarang zikir, ngarang-ngarang doa, ngarang-ngarang cara sholawat. Kalau mereka tidak bertaubat, mereka tidak bisa minum telaganya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam di padang mahsyar. Baik, setelah azan kita lanjutkan dengan tanya jawab sedikit insyaallah taala. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billah. Baik Bapak Ibu, sebelum kita tanya jawab, saya bacakan dulu secara ringkas saja apa saja hal-hal yang bisa hal-hal atau kiat-kiat seorang muslim untuk mendapatkan syafaat. Ini secara ringkas saja. Yang pertama adalah tauhid. Tauhid yang pertama. As'adun nasi bi syafaati yaumal qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi aw nafsi. Orang yang paling berbahagia dengan syafaatku di hari kiamat, orang yang mengucapkan la ilaha illallah ikhlas dari hatinya. Itu satu. Yang kedua, membaca Al-Quran. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dari hadis Abu Umamah, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, baca Quran, Pak. Yang belum bisa ngaji, belajar. Tidak ada malu dalam belajar Quran. Dan Quran itu mudah, gampang. Kalau ada orang belajar Quran terasa sulit, dua aja. Gurunya salah atau metodenya salah. Tidak ada Quran yang sulit. Yang penting kita tahu target kita apa.
Jangan sampai guru Quran yang ngaji sama dia nenek-nenek atau kakek-kakek. Diajarkan standar sanad, ya rusak, Pak. Baru bilang salah. Baru bismillah sudah salah. Maka sesuaikan dengan kebutuhan umat. Kalau targetnya sekedar tajwid umum, udah. Yang penting dia lancar ngajinya. Ma anzalna 'alaikal Qur'ana litasqa. Kecuali dia hafal 30 juz, dia mau ngambil sanad, iya ketat. Sesuai dengan siapa yang belajar. Basyiru wala tunafiru. Berikan kabar gembira kepada manusia, jangan membuat orang kabur dari agama. Baca Quran, Pak. Sunnah Nabi minimal 1 hari 1 juz. Jadi sunnah yang saya maksud bukan, jadi gini ya, Nabi suruh kita iqra'ul Qur'ana fi syahrin. Baca Quran dalam 1 bulan. Selesaikan 1 bulan 30 juz. Terserah, mungkin hari ini antum bisa 2 juz, besok mungkin 1 juz. Yang penting sebulan 30 juz. Allah datangkan syafaat besok di hari kiamat. Yang ketiga adalah puasa. Disebutkan as-siyam wal Qur'an yasfa'ani yaumal qiyamah. Puasa dan Al-Quran mendatangkan syafaat. Berkata puasa di hadapan Allah, ya Allah, dia telah menahan lapar dan hausnya. Fasyafi'ni. Maka berikanlah dia syafaat. Maka berkata Al-Quran, ya Allah, dia telah menahan ngantuknya di malam hari. Maka berikanlah dia syafaat. Ini 2. Ya, ini ketiga. Yang keempat, doa setelah azan. Kata Nabi SAW, man qala hina yasma'un nida, barang siapa yang membaca ketika mendengarkan azan, Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati tammah was salatil qa'imah ati Muhammadan al-wasilata wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah. Apa kata Nabi? Hallat lahu syafa'ati yaumal qiyamah. Kalau ditambah innaka la tukhliful mi'ad, enggak jadi dapat karena dhaif. Ini enggak usah dibaca. Innaka la tukhliful mi'ad enggak usah dibaca. Oh, tapi ada ulama enggak usah. Kalau sudah hadis dhaif tinggalkan. Berusaha mengamalkan hadis yang sahih aja. Karena hadis dhaif kita tidak tahu dhaifnya seberat apa. Memang ada ulama yang mengatakan hadis dhaif boleh diamalkan, tapi dalam rangka fadilah amal. Tapi itu ada rinciannya. Salah satunya hadis tersebut tidak boleh benar-benar dhaif. Dan kita nggak tahu sebesar apa kedhaifan hadis tersebut, ditinggalkan lebih baik. Kemudian yang kelima, tinggal di Madinah. Jadi yang punya duit tinggallah di Madinah. Berangkat ke Madinah. Dan bersabar dengan cobaan tinggal di Madinah. Kenapa? Butuh biaya. Apa kata Nabi SAW dari Abu Sa'id Al-Khudri, la yasbir ahadun ala li'awaiha fayamuta illa kanat lahu syafi'an aw syahidan yaumal qiyamah illa kana musliman. Tidaklah seorang sabar terhadap kesusahan di Madinah kecuali dia mati, aku akan berikan syafaat dan menjadi saksi bagi dia di hari kiamat selama dia muslim. Dan orang yang tinggal di Madinah banyak cobaannya, Pak. Teman saya banyak yang tinggal di Madinah, ya hidup mereka pas-pasan. Tapi mereka sabar, yang penting bisa tinggal di Madinah. Kenapa? Orang yang meninggal di Madinah diberikan syafaat. Maka sebagian para ulama, kalau sudah tua mereka nggak mau dakwah jauh-jauh, nggak mau. Karena mereka ingin mati di kota Madinah. Baik, kemudian yang berikutnya salawat kepada Nabi, beserta dengan dalilnya secara umum sudah sering ya. Kemudian sholatnya sekelompok orang muslim terhadap mayit. Ini penting ya Pak. Dalam hadis Muslim disebutkan, ma min rajulin muslim yamutu fayaqum ala janazati arba'una rajulan la yusyrikuna billahi syai'a illa syafa'ahum Allah fih. Kalau ada seorang muslim meninggal dunia, lalu jenazahnya disolatkan oleh 40 orang yang tidak mempersekutukan Allah. Nah, di sini pentingnya kita punya komunitas. Pentingnya kita aktif di masjid-masjid sunnah. Pentingnya antum hadir di kajian-kajian. Kalau antum meninggal,
minimal ada 40 orang yang tidak berbuat syirik mensolatkan antum. Apa kata Nabi? Allah akan berikan dia syafaat di hari kiamat. Nggak butuh banyak-banyak, 40 orang aja. Sebagian orang disolatkan oleh ribuan orang. Ternyata semuanya pelaku kesyirikan. Karena gurunya mengajarkan kesyirikan. 40 orang dapat syafaat. Kemudian memperbanyak sujud. Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami, dia mengatakan, saya pernah bermalam di rumah Rasul sallallahu alaihi wasallam, lalu aku mendatangi beliau sambil membawa air wudhu untuk beliau. Kemudian Nabi mengatakan apa? Is'al. Wahai Rabi'ah, mintalah sesuatu kepadaku. Apa kata Rabi'ah bin Aslami ini? As'aluka murafatuka fil jannah. Ya Allah, wahai Rasulullah, aku minta di surga bisa menemanimu. Kemudian Nabi bilang, ada lagi nggak yang lain? Kata dia, itu aja. Masya Allah, Pak. Sahabat, ya. Kalau itu ditanyakan sama kita mungkin banyak. Ya Rasulullah, rumah masih ngontrak nih. Masya Allah. Kita nih, otak kita nih dunia, Pak. Sahabat nggak ada. Minta sama saya. Apa kata dia? Aku minta murafatuka fil jannah. Aku minta agar aku bisa menemanimu di surga. Padahal kehidupan sebagian sahabat fakir. Sebagian mereka tuh fakir, mayoritasnya fakir, Pak. Tapi nggak terpikir di benak mereka apa? Minta harta, enggak. Makanya sebagian ulama mengatakan, yang ada nabi yang mendoakan agar mereka diluaskan rezeki, ya. Nabi mendoakan Anas bin Malik, iya. Diluaskan rezekinya, dipanjangkan umurnya. Tapi sahabat minta diluaskan rezeki, itu kata para ulama tidaklah demikian para sahabat. Karena mereka mengerti hakikat dunia. Terus kata sahabat, kata Nabi, ada lagi nggak yang lain selain itu deh? Kata dia nggak ada. Kemudian Nabi mengatakan, fa'inni ala nafsik bi kasratis sujud. Kalau demikian engkau ingin menemaniku di surga, tolonglah aku atas dirimu agar engkau banyak-banyak sujud. Maksudnya apa banyak-banyak sujud? Banyak-banyak sholat. Bukan banyak-banyak sujud, tiba-tiba sujud. Bukan. Banyak-banyak sholat wajib, qabliyah, ba'diyah, sunnah. Dan bahasa Nabi apa? Fa'inni, tolonglah aku. Berarti orang kalau ingin duduknya dekat dengan Nabi harus ikhtiar. Bukan sekedar permintaan. Maka Nabi menyuruh dia untuk memperbanyak sholat, memperbanyak sujud. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Sebelum kita tutup, kalau ada pertanyaan dipersilahkan jemaah sekalian. Ya, silakan Pak. Waalaikumsalam. Oh baik ya. Tadi Nabi mengatakan apa? Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Selalu Bapak Ibu, selalu kita bilang gini, bagaimana dulu Nabi membaca Quran? Dan Nabi mengatakan apa? Iqra'ul Qur'ana fi syahrin. Selesaikanlah bacaan Al-Quran itu setiap sebulan sekali. Ini yang paling minimal. Ini secara umum ada bacaan yang terus-menerus, Pak. Ada yang jadi kita punya wirid Quran, baca Quran itu berurutan. Hari ini 1 juz, besok lanjutkan. Ini amal sendiri nih, ada gini. Di sisi lain kita juga ada membaca ayat-ayat yang memang disunahkan. Kayak tadi Al-Mulk. Sebelum tidur, walaupun sebagian ulama mengatakan ini anjuran. Bahkan ada yang mengatakan tidak harus setiap malam. Tapi dibaca dan dianjurkan aja. Tapi tetap ya, ini sunnah yang dibaca sebelum tidur, boleh antum baca. Nah, jadi ada yang kita baca karena keutamaannya ada, tapi ada juga wirid kita secara umum ada. Sebulan khatam. Dan berapa pahalanya, Pak? 1 huruf 10 kebaikan. Antum baca Alif Lam Mim berapa? 30.
Seandainya itu diterima sama Allah, besar pahalanya. Makanya Al-Quran ini kitab kebahagiaan. Yang nggak bisa ngaji, rugi belajar. Belajar. Nggak ada rasa malu. Orang umur 50 masih belajar bahasa Inggris, Masya Allah. Masih belajar bahasa Mandarin, dan bangga dengan bahasa itu. Masa kita nggak semangat baca Al-Quran? Lughatul Arab, lughatul Quran. Ini dipelajari. Belajar cara baca ya gimana. Jangan sampai kita nggak mau ngaji gara-gara malas dengar bacaan sendiri. Tuh, dengar tuh. Ustaz, saya kalau ngaji nggak khusyuk. Kenapa? Karena bacaan saya nggak enak saya dengar. Makanya belajar, Pak. Belajar. Dan dulu para salaf ngajinya bagus-bagus. Ngajinya bagus-bagus. Ada Ibnu Mas'ud, ada Ubay bin Ka'ab, luar biasa, ada Salim Maula Abi Hudzaifah. Sampai kata Aisyah, ketika aku sedang di masjid, aku dengar ada orang ngajinya indah sekali. Aku pun pulang dan mengatakan kepada Nabi, ada orang yang ngajinya sangat indah, wahai Rasul. Dalam riwayat itu, Nabi berlari ngejar siapa yang sedang baca Quran. Ternyata Salim Maula Abu Hudzaifah. Apa kata Nabi kepada Salim? Ya Salim, semoga Allah memperbanyak umatku sepertimu. Jadi ngaji bacaan bagus itu ada keutamaannya. Makanya kasihan orang kalau ngaji itu innallazina kafa'u setengah mati, Pak, Masya Allah. Karena jarang ngaji. Quran ini semakin diputar, semakin mudah. Semakin mudah. Bahkan, antum lihat nih, tambahan aja ya, bahkan. Antum lebih sulit menghafalkan bahasa Indonesia satu paragraf daripada menghafalkan 1-2 ayat Al-Quran. Coba deh. Ada kalimat bahasa Indonesia nih, antum hafalkan per kata dengan menghafalkan 1-2 ayat Al-Quran yang antum tidak tahu artinya, tetap lebih mudah Al-Quran. Walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikr fahal min muddakir. Jadi yang punya anak-anak, yang punya anak di pondok, suruh hafal Quran. Kau jangan pulang nak sampai bawa 10 juz. Begitu, Pak. Jangan pulang, jangan jumpa ayah sampai hafal 10 juz. Sudah hafal 10 juz, mutkinkan, lancarkan. Ambil sanad, ambil riwayat. Panjang perjalanan para ahlul Quran. Bahkan kadang-kadang sebagian murid dia nggak mau ketemu gurunya. Karena kalau ketemu sama gurunya, hafalannya dicek. Hafalannya dicek. Akhirnya nggak ketemu sama gurunya. Jadi tetap dibaca setiap hari, tapi ada yang ritual-ritual khusus memang iya. Dibaca Al-Mulk setiap malam boleh. Wallahu a'lam bis-shawab. Masih ada jemaah? Baik, cukup insyaallah pada pertemuan ini. Mohon maaf untuk waktunya terlewat ya. Sehingga sebagian menunggu. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.